Bapak, Ibu, dan saudara, hanya oleh kebaikan Tuhan kita dapat berjumpa, belajar, bukan karena kita pandai, bukan karena kita ada waktu panjang, atau bukan karena kita mampu, tapi semata-mata oleh anugerah Tuhan kita dapat belajar firman Tuhan, mengenal Dia yang Maha Kudus, dan karyanya yang sangat mulia di dalam kehidupan sejarah manusia, sejarah kita, dan bagi kemuliaan Dia di masa mendatang. Nama Dia semakin dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sangat indah Tuhan, dan momen ini kami mau mendedikasikan untuk Engkau. Tuntunlah kami berpikir, tuntunlah hati kami menaruh segala harapan, dan juga ketika kami mendapatkan karya Tuhan, kami terpesona dan kami semakin tunduk, semakin belajar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, itulah yang kami lakukan. Ini kerinduan kami Tuhan, kami percaya akan pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu ayat mendahului sebelum kita masuk ke dalam topik kita, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ini mendasari pembicaraan kita karena di dalam Hakim-Hakim yang pasal ke-9 kita melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi soal penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain kepada umat pilihan Allah karena umat Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan, tapi kali ini berbeda. Ini adalah sebuah konflik internal. Dari Gideon yang disebut Yerubbaal itu, biarlah Baal yang membela dirinya sendiri, biarlah Baal yang bertindak. Dan kemudian keturunannya yang ada satu, yang berbeda. Dan ini juga bicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan berarti kekuasaan karena memegang jabatan penting yang mengatur, yang mengendalikan wilayah dalam berbagai aspek. Nah, kepemimpinan ini ketika di dalam mencapai puncak kedudukan, posisi itu, ada banyak ambisi yang tidak benar. Nah, itu digambarkan di pasal 9, Hakim-Hakim pasal 9. Dan pada akhirnya kita belajar bahwa Tuhan yang menghakimi. Keadilan ilahi itulah yang dinyatakan dalam setiap upaya, ya, daya juang orang yang ingin menduduki posisi kekuasaan itu. Nah, Tuhan melihat dan Tuhan memberikan penghakimannya yang adil. Kita belajar tentang seorang yang istimewa. Istimewa apanya? Nanti kita lihat ya. Seorang yang bernama Abimelek. Abimelek ini adalah anak dari selir Gideon. Nah, uniknya di pasal 9 ini tidak ada nama Gideon yang muncul. Yang muncul hanyalah nama Yerubbaal. Ada nama Baal di situ ya, lebih disebutkan. Dan unik, tidak ada nama Tuhan Yahweh, nama Allah perjanjian umat Israel, umat pilihannya. Yang disebut adalah Elohim, Allah, sebutan, yes, pribadi yang berkuasa. Tetapi bukan Allah perjanjian, nama yang khusus yang disebutkan sebagai dengan penuh penghormatan sebagai pribadi
yang disembah, yang diprioritaskan. Di dalam pasal ini, Abimelek, ayahku adalah raja. Abi, ayah. Melek, itu raja. Gideon tidak ingin menjadi raja. Dia tetap mengatakan, biarlah Tuhan menjadi raja. Bukan aku, bukan anak-anakku. Tuhan tetaplah menjadi pemimpin kalian. Tapi dia minta upahnya sebagai raja karena dia sudah berjuang hidup dan mati dan mengalahkan Midian pada saat itu. Itu adalah upah yang diminta. Tetapi uniknya, anak dari selir ini, bedanya dengan anak-anak kandung dari istri yang sah, istri yang banyak itu, adalah istri yang sah itu berkumpul bersama dengan Gideon. Anak-anaknya ada 70 juga bersama-sama dengan Gideon. Sedangkan istri selir, uh, pasangan yang selir itu tinggalnya di rumah keluarga dari selir ini. Jadi tidak ikut bersama-sama dengan Gideon di tempatnya. Nah, selir ini dari Sikem, kota Sikem. Dia tinggal di sana, mungkin sekali waktu Gideon datang, ya bersama dengan mungkin keluarga sebagian, tetapi selesai tinggal karena Gideon tidak tinggal di Sikem. Nah, Abimelek inilah yang kemudian merancangkan sesuatu yang kita lihat amat sangat kejam. Cara dia mewujudkan ambisinya itu dengan cara yang tidak benar. Untuk mencapai puncak kekuasaan, karena pada zaman itu orang ingin membuat Gideon menjadi raja, tetapi Gideon menolak. Jadi dia tetaplah sebagai hakim. Nah, ketika Gideon meninggal, anak-anaknya 70 orang itu melanjutkan kepemimpinan di wilayah Israel. Gideon adalah dari suku Manasye. Kemudian selir itu dari kota Sikem. Di sini dikatakan ayat 1, adapun Abimelek bin Yerubbaal, yaitu Gideon, pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya. Nah, dia balik ke Sikem dan kemudian berkata kepada mereka, pada saudara-saudara ya, pada paman bibinya, om tantenya, ya, AI-nya, dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem. Jadi dia mengatakan kepada lingkungan terbatas supaya lingkungan kerabat ini yang kasak kusuk, yang menyebarkan, memviralkan apa yang dia ingin sampaikan, yaitu ambisinya. Di sini dikatakan, manakah yang lebih baik bagimu? Jadi dalam bentuk memancing rasa penasaran dan orang mulai berpikir, ya, 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau satu orang. Nah, perbandingannya adalah 70 banding 1. Mana yang kalian lebih suka, lebih pilih 70 orang dengan 70 kepala, dengan 70 kemauan, dengan 70 cara, atau satu saja? Tunggal. Penguasa absolut. Dan ingat juga bahwa aku adalah darah dagingmu. Nah, dia tetap menganggap dari ibunya itu lebih penting daripada dari ayahnya. Karena dia sedang membutuhkan dukungan, pencitraan. Ini banyak sekali ya. Mungkin jadi itu kata-kata yang dituliskan di Alkitab. Tapi mungkin ada cerita itu, yang 70 itu, yang satu begini, yang satu, yang kedua begini. Wah, macam-macam. Sehingga orang bingung maunya apa sih sebenarnya? Yang ini punya pendapat ini mau menguasai.
maka banyaklah cerita-cerita mungkin yang mendiskreditkan, yang menjatuhkan 70 ini. Supaya harapannya adalah supaya warga kota Sikem, masyarakat Sikem itu memilih dia. Satu saja, satu pikiran, satu tujuan, satu visi, dan satu misi. Bukankah itu lebih baik? Ya, pada saat itu orang ingin memilih Gideon menjadi raja. Gideon saja. Gideon saja. Bukan yang lain, bukan yang ke-300 tim pasukan elitnya, bukan Gideonnya, karena dia pemimpinnya. Nah, bayangkan 70 orang. Wow, perdebatan di antara 70 aja untuk mendapatkan kesepakatan mungkin tidak. Jadi harus pilih suara terbanyak, voting gitu ya. Dan voting pun bisa kadang-kadang ini kan genap angka. Jadi kalau 35 lawan 35 gimana? Ini berantem terus di dalam. Ya, jadi dia mulai membisikkan, memberikan wacana, isu, boleh ditambah-tambah, dan kita tahu bahwa satu cerita ketika diceritakan kepada orang lain itu ditambah, ya, ada bumbunya supaya makin sedap, supaya orang semakin tertarik. Dan itu yang akhirnya menyebar di kota Sikem. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ikhwalnya kepada seluruh kota Sikem. Maka hasil dari kasakusuk ini rupanya berhasil. Pencitraannya berhasil. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Tidak lagi vote, mereka tidak ada pemilihan, tidak ada demokrasi pada zaman itu, tetapi mereka ingin monarki. Monarki itu adalah uh, kerajaan, negara yang dipimpin oleh raja, itu monarki. Sebenarnya mereka itu adalah teokrasi. Allah yang menjadi raja langsung. Nah, itu yang Gideon katakan, Tuhan, biarlah Tuhan yang memerintah, tidak perlu kami. Kalau Gideon ingin dapat imbalannya, maka si Abimelek ingin dapat posisinya. Anak, ya, namanya juga Abi Melek, ayahku raja. Jadi aku yang pantas melanjutkan tongkat kerajaan itu, tahta kerajaan itu. Seolah-olah padahal ayahnya bukanlah raja. Nah, itu yang membuat dia mendapat dukungan karena apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu masuk akal. Apalagi cerita-cerita yang dihembuskan, yang berita burung itu menyebar dengan sangat cepat, walaupun tidak ada media sosial teknologi seperti sekarang, tetapi jangan khawatir. Di pintu gerbang kota itu adalah pusat informasi. Orang-orang yang dengar tentang satu hal pada satu waktu itu bisa datang cerita di pasar, sambil minum kopi, di kafe, dia ceritakan kepada orang lain, dan orang lain telinganya juga penasaran, ya, apa itu? Apa cerita baru? Aku dengarnya begini, kamu dengarnya gimana? Nah, menyebarlah sampai ke ujung kota Sikem, dan mereka bulat memilih, apalagi ini darah daging, ya, saudara. Nah, itu adalah nepotisme, itu adalah isu yang sangat kuat. Sebangsa, setanah air, sepenanggungan, sependeritaan, senasib. Mari kita dukung orang daerah, ya, penduduk, kearifan lokal itu jauh lebih, dan membawa nama Sikem tinggi di antara orang Israel, di antara kedua belas suku. Maksud mereka begitu, tetapi ya, ketika mereka, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Nah, ini dia. Branding.
menjual citra yang Abimelek lakukan, sebarkan, berhasil ya. Dan itu kita lihat di dalam Amsal pasal 26 ayat 22 sampai 24, demikian firman Tuhan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Jadi orang itu telinganya memang selalu terbuka kan ya, tidak bisa ditutup seperti bibir menutup mulut, menutup lidah. Lidah mau bicara tapi kalau bibirnya nutup, tidak jelas bicaranya apa. Tetapi telinga selalu terbuka. Dan telinga ini adalah telinga penasaran. Tidak puas dengan satu sisi, dua-dua. Jadi kalau mau dengar itu dari dua sisi. Tetapi kalau dua sisinya sama-sama menghembuskan berita yang senada, dan nada itu adalah nada minor bagi Yerubbaal dan anak-anaknya, maka fitnahan itu berhasil sekali. Hoax itu menjadi viral dan semakin menghangat. Ayat berikutnya, seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Periuk kalau utuh berguna, apalagi disalut perak luarnya, luar biasa. Disalut keramik saja sudah bagus, apalagi digambar ya, dihias. Ini disalut perak, wow. Walaupun dari asalnya dari tanah liat, tetapi harganya sudah jauh berbeda. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Nah, ini Amsal tidak ada ketika memberikan koreksi, tidak takut dengan apapun, langsung tegas, lugas, tajam. Bibir manis dengan hati jahat. Ya bibirnya terbuka ya, tidak ada penahan, tidak ada penunggu di depannya, yang hikmat yang menjaga mulut agar berbicara secara bijak. Itu tidak ada, langsung dari hati yang jahat keluar. Lidah menggemakan, lidah itu seperti api, dan itu membakar seluruh kota Sikem. Pada cerita kita ya, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya. Nampaknya manis, nampaknya baik di depan. Tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Nah, itu dia. Itu yang ada di dalam pikiran Abimelek. Satu lagi dari Yeremia, tadi kita baca Yeremia ya. Sekarang ayat pasal 9 ayat 8 dan 9. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Nah, ini gambaran dari lidah mirip dengan Yakobus yang mengatakan seperti ya kemudi, kapal besar dikemudikan ya, seperti percikan api, walaupun kecil, namun dampaknya besar. Hutan yang luas bisa terbakar. Di sini juga dikatakan, anak panah tidak pernah besar ya, bukan tombak. Anak panah yang membunuh dari jarak jauh. Sekalipun itu diarahkan ke atas sembarangan tanpa tujuan, tetapi kalau memang musuh di depannya banyak, akan kena begitu. Entah kena kakinya, entah kena apanya, tapi uh, sangat berbahaya itu lidah itu. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Nah, ini dia keadilan Tuhan. Ya, keadilan ilahi. Penghakiman yang dari Tuhan jangan pernah dilupakan. Jangan pernah. Orang dunia akan selalu melupakan ini. Ya, akan membesarkan egonya dan merasa aku kuat, siapa yang bisa menahan aku, gitu kata mereka ya. Tetapi
Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini aku huruf besar berarti ini kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini. Tuhan bisa dendam artinya murkanya, kemarahannya akan menimpa orang-orang yang menggemakan lidahnya dengan tipu daya, yang munafik di mulut manis tetapi di hati penuh dengan dendam, dengan iri hati, dengan ambisi untuk memuaskan keinginannya. Ya, itu yang terjadi ya dari setiap orang yang punya daerah yang sama, dan itu selalu isu yang diangkat oleh kita baru saja memilih ya kepala daerah. Sebelumnya kita memilih pimpinan eksekutif negara ini. Kemudian kita memilih eksekutif di daerah tingkat pertama, tingkat kedua, ya itu yang baru saja kita lakukan pesta demokrasi di Indonesia dan mengangkat isu putra daerah itu sangatlah kuat dan itu sangat efektif. Itu yang terjadi di Sikem ya. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Nah, karena mereka sudah bersimpati kepada Abimelek, maka mereka menyatakan dukungan secara nyata, yaitu mengambil uang persembahan dari kuil. Kuil ini 70 keping perak, itu bukan jumlah yang sedikit, itu adalah jumlah yang besar. Perak adalah logam mulia. Tidak banyak sekali terpaut harganya dengan emas. Ya, karena uh, kuil ini nampaknya sukses. Profitnya besar karena orang Israel sudah meninggalkan Tuhan, Yahweh, Allah perjanjian mereka, dan mulai menyembah berhala kembali. Jadi di kuil Baal, Berit itu adalah perjanjian dengan Baal, mereka berani mempersembahkan korban mereka. Dan mereka merasa lebih untung menyembah Baal daripada menyembah Yahweh. Sehingga orang Sikem menunjukkan dukungan kepada Abimelek dengan memberikan uang ini. Dan itu uang banyak. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Petualang-petualang itu di dalam bahasa aslinya lebih ke arah orang yang tidak berguna, worthless. Jadi orang-orang yang tidak punya pekerjaan, yang hidupnya itu bermabuk-mabukan, ya seperti preman gitu ya, seperti preman. Ya, saya tidak mendiskreditkan pribadinya, tetapi orang yang mencoba untuk menyatakan diri berkuasa dengan cara menindas orang lain. Bukankah itu yang terjadi? Bukankah itu banyak? Di tempat-tempat umum, di pasar, di terminal, di stasiun, di tempat-tempat yang agak kelas menengah ke bawah atau yang elit gitu ya, mafia. Nah, orang-orang seperti ini tidak berguna, tidak bermanfaat bagi masyarakat, bahkan jadi benalu, jadi parasit begitu. Merampas, merampok, menekan orang lain. Itu yang diupah, itu yang direkrut oleh Abimelek. Dan orang-orang nekat itu disebut reckless, orang-orang yang tidak peduli dengan apapun. Ya bahkan dengan nyawanya sendiri dia tidak takut, dia tidak takut mati gitu maksudnya. Jadi nekat ini, wah paling susah menghadapi orang yang nekat ya, karena sudah nggak peduli dengan apapun. Dirinya tidak dia hargai, apalagi orang lain. Orang yang modalnya modal nekat. Oh, ada kelompok yang dengan bangga, ya modal nekat nih, jangan berani-berani dengan kami datang ribuan.
Kami datang ratusan. Satu orang boleh kalah, tetapi yang ratusan akan membela dan akan membalas. Itu bahaya itu. Nah, ini mungkin, dari 70 keping perak ini bisa untuk merekrut mungkin 700, satu dibagi 10 atau berapapun, tapi orang-orang yang berani mungkin 70, tetapi orang-orang yang benar-benar kelas pembunuh bayaran begitu, supaya mengikuti dia, Abimelek, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra. Nah, Gideon, Yerubbaal, tinggalnya di Ofra, dia dengan ibunya asalnya dari Sikem. Lalu dia berhasil mendapatkan dukungan investasi modal dari Sikem, kemudian dia rekrut orang-orang preman dan yang kacau balau hidupnya, tidak peduli dengan hidup matinya, mereka datang ke Ofra lalu membunuh saudara-saudaranya. Dari istri-istri yang sah, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Nah, ini tidak bergantian mungkin ya, dari 70 itu yang paling tua dulu dibunuh entah dengan pedang atau dengan berbagai cara penyiksaan, kita tidak tahu. Tetapi menghadapi orang-orang yang bandit-bandit yang tidak punya peri kemanusiaan, yang tidak punya belas kasih, bahkan dengan dirinya sendiri tidak peduli. Nah, itu mengerikan sekali ya, kematian dari 70 saudara-saudara dari Abimelek, anak dari Yerubbaal yang dari istri-istri yang banyak itu. Tetapi Yotam, satu orang, Yotam, anak bungsu yang paling kecil, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Jadi 70 itu mungkin ya 69, cuma dibulatkan 70. Karena satu, ketika mulai ramai ada penyerangan dari orang-orang rekrutan uh, Abimelek ini menyerbu, ada kesempatan dia mungkin masuk ke dalam sumur kah, atau ada lubang persembunyian, atau dia lari naik pohon, atau apapun, satu orang ini selamat. Yang paling kecil. Mungkin karena yang ditangkap dari yang paling besar yang berani melawan duluan, nah dia yang paling kecil dalam ketakutannya, atau ibunya yang mengasihi dia, menyembunyikan ketika ibunya mungkin terbunuh juga, dia ada di lindungan ibunya, kita tidak tahu, tidak disebutkan, tetapi dia selamat. Itu uniknya, karena dia nanti akan memegang peran yang sangat penting. Yotam. Kemudian berkumpullah seluruh warga Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan di Sikem. Nah, kota Sikem ini kita pernah bahas ketika Yosua di akhir, benar-benar akhir, Yosua pasal yang terakhir, dia memperbarui perjanjian orang Israel di hadapan Tuhan sampai dia menyatakan diri begini, tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah, kami akan setia kepada Tuhan, kami akan melayani dia seumur hidup. Bagaimana dengan kalian? Itu kumpulnya di Sikem. Dan ada peringatan di situ. Orang Israel pada saat itu tua-tua berkumpul di Sikem dan mereka berjanji, mereka berkomitmen, ya kami akan menyembah Tuhan saja. Tuhan, Yahweh, Allah perjanjian itu. Kami tidak akan berhubungan dengan dewa-dewa berhala. Nah, perjanjian itu dinyatakan sekali lagi sebelum Yosua tutup usia. Yosua meninggalkan tongkat kepemimpinannya atas bangsa Israel. Dan setelah itu memang tidak ada pemimpin. Tidak disebutkan ada imam besar yang berpengaruh, ya, kitab Hakim-Hakim ini sampai dengan saat ini kita bahas, tidak ada. Yang muncul pada pasal 9 ini adalah orang dalam sendiri. Orang Sikem juga adalah orang Israel, orang Yahudi. Nah,
Gideon sama. Jadi, mmm, ada konflik internal, ada civil war, perang saudara, kecil-kecilan, nanti ada besar-besaran, tetapi yang ini kecil-kecilan, 70 lawan bandit, dan pasti dimenangkan bandit. Anak-anak Gideon, eee, anak sulungnya ya, disuruh membunuh 2 raja Midian yang melarikan diri karena masih muda, anak ini tidak berani. Ya, akhirnya Gideon yang membunuh 2 raja itu. Tetapi mereka memang tidak dilatih untuk berperang, ke-70, anak dari Yerubbaal ini. Jadi mereka kalah habis dan muncullah monarki yang pertama. Ini pertama kali orang Israel memilih raja. Sebenarnya bukan orang Israel sih, ya, orang Sikem dan Bet Milo. Itu yang memilih Abimelek menjadi raja mereka. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Gerisim membunyikan bel di pikiran kita, gunung Gerisim, gunung Ebal. Nah, mungkin dengan dua sebutan nama gunung ini kita, oh iya, sepertinya pernah baca. Ah iya, sepertinya pernah dengar. Apa itu? Nah, ketika mereka masuk ke tanah perjanjian ini, mereka diminta untuk 6 suku ke Gunung Gerisim, 6 suku lain ke Gunung Ebal. Tidak terlalu jauh. Dan kemudian mereka menyatakan bagian dari Taurat Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Yang di Gunung Gerisim memperkatakan berkat. Yang dari Gunung Ebal memperkatakan kutuk. Dua-duanya penting. Tidak ada berkat kalau tidak ada konsekuensi dalam bentuk kutuk. Orang tidak bisa berdiri di tengah. Oh, aku sekali-sekali mau berkat. Ah, aku sekali-sekali mau kutuk. Tidak bisa. Jadi kalau mengikuti perintah Tuhan, segenap hati tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka berkat itu akan Tuhan limpahkan. Tetapi kalau mengabaikan Allah perjanjian, hidup menurut keinginannya sendiri, dan bahkan kemudian menyembah ilah-ilah yang ada pada penduduk asli Kanaan, maka pastilah hukuman Tuhan dalam bentuk kutuk itu turun. Dan kita ingat ya, Ulangan 28, yang kutuk lebih banyak daripada berkatnya. Jadi suku-suku di Gunung Ebal memperkatakan lebih panjang kutuknya supaya orang dengar baik berkat apa yang didapatkan, konsekuensi dalam bentuk reward, dalam bentuk dukungan, ya, berkat itu, jika ini dia kondisinya. Tetapi jika tidak melakukan ini, maka kondisinya adalah seperti ini. Dan itu jauh lebih mengerikan, supaya orang gentar, takut melakukan ini. Tetapi pada kenyataannya orang Israel lebih suka memilih yang ini. Karena ini langsung mendapatkan. Nah, seperti Abimelek dengan cara yang tidak benar, ambisi itu dilakukan dengan cara yang sangat tidak terpuji, dengan penuh kekejaman. Bayangkan dalam satu batu itu darahnya seperti apa. Dia ingin menunjukkan batu ini adalah batu peringatan, momen atau sebuah um, ya, tempat sakral di mana apa yang ada, yang pernah Gideon lakukan, berhenti di sini. Stop. Sekarang giliran aku naik tahta. Dan itu memang kerajaan yang pertama dinobatkan menjadi raja.
Nah, Yotam, dia lihat mungkin dari kejauhan, dari tempat persembunyiannya, bagaimana batu itu menjadi merah oleh darah kakak-kakak kandungnya dari ayah yang sama, walaupun dari mamah yang berbeda, tetapi hatinya sakit sekali. Dan ini yang dia lakukan di Gunung Gerizim, tempat orang-orang memperkatakan berkat. Mungkin ada sebuah tempat yang datar dan mungkin diletakkan mezbah di sana. Jadi seperti podium begitu, seperti mimbar. Itu adalah tempat yang sakral, orang menghormati tempat itu, termasuk di Gunung Ebal ada juga mereka bersaut-sautan menyatakan kami akan tunduk kepada Tuhan Yahweh, Tuhan Allah, Yahweh Elohim. Nah, di tempat itulah Yotam berdiri dan berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkanlah aku, hai kamu warga kota Sikem. Zaman dahulu tidak ada terlalu banyak polusi udara, ya, dengungan apa. Jadi dari atas, ketika orang melatih suara bulat, vokal yang tepat dengan uh, pengucapan yang baik, maka suara itu akan menggema. Seperti Tuhan Yesus ketika berkhotbah, karena lingkungannya tenang, maka 5.000 orang itu bisa dengar. Walaupun tidak semuanya mau mendengarkan. Mereka lebih suka kasak-kusuk sendiri mungkin, tetapi seperti itu juga, Yotam di atas suaranya bisa menggema. Itu seperti ada ruang akustik dari atas suara itu terdengar kepada warga kota Sikem. Dengarlah aku, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Berbeda dengan Abimelek yang memperkatakan tidak di atas, tapi dengan cara kasak kusuk, bisik-bisik dari keluarga ke kerabat, kemudian ke teman-teman, wah multi level begitu ya, dari satu orang cerita pada 10 orang, yang 10 orang masing-masing bercerita pada 10 orang, menyebar viral dengan cara seperti itu. Apa yang diviralkan? Ya, itu pertanyaan, tapi ada kisah di baliknya, hoax yang dibuat mungkin yang membuat mereka akhirnya memilih dia. Tetapi Yotam berani sekali dia hadapi. Resikonya dia mati. Tetapi karena itu adalah gunung yang dianggap sakral, keramat, karena disitulah pernah disampaikan, digemakan berkat, maka mereka tidak berani. Ya, mereka mendengarkan sampai selesai. Ini Yotam punya, mungkin kalau dia punya naskah itu cukup panjang. Dia tidak sedang berpuisi, dia sedang membuat perumpamaan, fabel, kisah. Kalau fabel itu bisa binatang, bisa tumbuh-tumbuhan yang menggambarkan ya perumpamaan yang dengan tujuan tertentu menggunakan ilustrasi dari lingkungan atau dari kebiasaan atau dari kisah gitu. Ya, narasi sebuah esai yang dipakai untuk menggambarkan kondisi tertentu dengan tujuan tertentu juga. Nah, ini bagus. Ini bagus sekali. Ini adalah perumpamaan yang pertama di Alkitab. Yotam. Nama ini tidak pernah dijadikan nama anak, namanya Yotam. Mungkin ada, tapi sedikit sekali ya di seluruh muka bumi ini ya. Sekali peristiwa. Nah, ini kata-kata pembukaan dari perumpamaan atau fabel. Once upon a time. Sebuah alkisah. Nah, begitu. Pohon-pohon pergi uh,
pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Nah, ini kisah tentang pohon. Babel ya, ilustrasi yang dipakai adalah pohon, bukan binatang. Pohon-pohon ingin punya raja. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi eh, tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku. Nah, ini terjemahan masakan ini orang-orang yang suka masak-masak ya mungkin ya menggunakan kata masakan ya, padahal bisa menggunakan kata lain ya. Perlukah gitu ya? Perlukah aku meninggalkan minyakku, minyak zaitun yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia? Nah, ini pohon zaitun menyatakan kegunaannya, kemanfaatannya. Minyak yang dipakai untuk menghormati Allah, Elohim dalam bahasa aslinya, ada juga beberapa menerjemahkan bukan Allah, tetapi dewa-dewa. Karena memang kata itu menunjukkan jamak gitu ya. Menghormati Allah dan manusia. Minyak itu dipakai untuk mempersembahkan minyak yang terbaik, minyak zaitun, yang untuk mengoles, ya untuk mengobati, termasuk untuk diminum, untuk pencernaan, supaya sistem pencernaannya baik begitu. Dan pergi melayang di atas pohon-pohon, jadi dia membandingkan, aku berguna bagi Allah dan manusia. Haruskah aku meninggalkan ini untuk pergi melayang di atas pohon? Bayangkan jika pohon melayang, apa yang terjadi? Akarnya tercerabut, akan terambil, atau dia tinggalkan akarnya, kemudian dia menjadi pemimpin atas pohon-pohon yang lain ya. Pohon zaitun termasuk tinggi, termasuk dibandingkan dengan yang lain, nanti kita lihat. Apakah aku harus meninggalkan uh, dasarku, berpijak yang menjadi berguna ini aku tinggalkan untuk memerintah kalian? Pertanyaan retoris, artinya dia jelas-jelas mengatakan, aku pasti tidak mau. Aku lebih memilih berguna. Nah, ini bagus. Justru pemimpin yang seperti inilah yang bagus ya. Bukan orang yang berambisi untuk menjadi pemimpin, tetapi ketika dipilih, dia tetap membumi. Kakinya berpijak di bumi, dan kakinya menunjukkan bahwa dia berkarya di bumi menjadi berkat. Itu dia pilih lebih penting daripada menjadi pemimpin. Justru orang-orang pohon seperti ini yang pantas menjadi pemimpin. Betul ya. Kalau kita kemarin memilih pemimpin nasional, kemudian kita memilih kepala daerah, maka kita harus tahu orang seperti apa yang kita pilih. Atau kita menjadi apatis dengan kondisi sekarang dan tidak mau memilih, justru itu berbahaya. Ya sudah terlambat untuk mengatakan, tetapi kita harus menunjukkan bahwa kita warga negara yang bertanggung jawab untuk masa depan. Ini 5 tahun ya. Ke depan 5 tahun itu untuk apa? Kalau ini sia-sia 5 tahun, maka 5 tahun berikutnya sudah defisit, ada hutang 5 tahun yang tidak bermanfaat. Maka pemimpin selanjutnya akan jauh berat menanggung hutang, defisit. Apa yang seharusnya bisa diraih kemajuan ini hilang sama sekali. Jadi masih tetap di sini. Jadi 5 tahun berikutnya pemimpin ini harus meningkatkan jauh sekali dan itu makin berat. Maka kita bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang sekarang supaya tidak membuat negara kita, provinsi kita, kota kita, atau wilayah kita menjadi beban untuk masa depan. Dari sekarang, kita pilihnya begitu.
Lalu siapapun yang akhirnya menjadi pimpinan, kepala daerah, kita harus tetap mengupayakan kesejahteraan, bukan cuma mendoakan, mengupayakan di bidang kita masing-masing, supaya kesejahteraan itu pencapaian dalam 5 tahun, termasuk koreksi untuk pemimpin yang tidak benar, seperti pemimpin yang kita sedang bicarakan, Abimelek seperti ini, pohon zaitun. Berikutnya, jadi karena dia tidak mau, lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan, masakan lagi ya, jadi lapar kita. Ah, perlukah aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik? Nah, pohon ara menyatakan bahwa dia menghasilkan manisan, atau di terjemahan yang lain yang mungkin lebih enak ya didengar, lebih tepat, apakah aku harus me- meng- mengabaikan buah-buahku yang manis? Apakah mau dijadikan manisan, jadikan awet ya, supaya awet, dikeringkan dan seterusnya, terserah. Tetapi aku menghasilkan buah yang dibutuhkan oleh manusia. Perlukah aku meninggalkan itu dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Kembali sebuah pertanyaan retoris yang dia maksudnya adalah, aku tidak mau meninggalkan produktivitasku, karyaku bagi manusia. Karena buah ara menjadi buah yang dibutuhkan oleh penduduk di sana. Ya, menjadi salah satu makanan pokok yang menguatkan, yang membuat manusia itu senang, kuat, gitu. Jadi menolak dengan uh, prinsip, aku tetap mau berguna. Aku tidak ingin menjadi pemimpin. Nah, justru seperti ini yang pantas jadi pemimpin ya. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur. Nah, kita tahu pohon yang merambat, yang buahnya itu menggantung karena dibuat uh, buah pohon anggur yang menjalar itu agak di atas supaya panennya mudah dan uh, buahnya besar karena gravitasi itu akan membuat sari-sari makanan yang masuk ke dalam buah itu menjadi matang, menjadi besar, ranum, dan aduh menyegarkan sekali. Mau bicara anggur hijau, anggur merah, anggur apalagi. Selalu anggur itu enak ya. Bisa juga diproses. Marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, Mas, apakah aku meninggalkan air buah anggurku, sari anggur, jus, yang menyukakan hati Allah dan manusia. Nah, ini kembali ada kegunaan itu bahkan bagi Allah, persembahan curahan itu anggur. Allah dan manusia, kalau minum air anggur, itu membuat hati bersuka cita. Itulah sebabnya anggur menjadi minuman resmi dan wajib di pesta-pesta. Di Kana ketika pesta pernikahan itu kehabisan air anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus dan memohon. Mereka kehabisan air anggur. Terus, ya akhirnya Tuhan membuat dari air yang ada di tempayan untuk membasuh kaki menjadi air anggur yang ketika dicicipi oleh pemimpin pesta, IO-nya, kepala IO-nya, itu dia sampai punya komentar begini, kalian ini ya, simpan anggur yang baik sampai sekarang. Padahal kalau orang sudah mabuk, tidak perlu anggur sebaik ini. Diberi cuka aja mereka tidak bisa membedakan ini anggur atau cuka.
tetapi kalian menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dia tidak tahu bahwa anggurnya sebenarnya sudah habis. Yesuslah yang membuat sukacita di pesta. Sukacita pernikahan itu menjadi langgeng, menjadi memuaskan, baik yang hadir maupun yang sedang mengadakan pesta, yaitu pengantinnya. Kembali kepada anggur, sudah selesai, dia bilang tidak mau. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri. Aduh, tidak ada pilihan lain rasanya ya, padahal kalau kita bilang pohon, kita masih punya banyak jutaan spesies pohon yang ada, yang tidak berbuah pun itu pantas untuk jadi raja dibandingkan dengan semak duri. Jadi mungkin yang lain sudah, ya pohon zaitun nggak mau, ya pohon ara juga nggak mau, ya pohon anggur pun tidak mau. Siapa lagi yang akan mau? Mereka akhirnya tidak melihat ke atas, tidak melihat ke sekitar, mereka melihat ke bawah. Ada apa ya di bawah ya? Kata segala pohon itu kepada semak duri, ada semak duri. Mari kita bayangkan sebentar. Semak belukar yang berduri. Ingat ya, di sana banyak banyak padang gurun. Jadi daun-daunnya menjadi duri, runcing supaya tidak banyak penguapan. Jadi itu yang membuat mereka bertahan hidup, survive di lingkungan alam yang ekstrim, panasnya, keringnya. Marilah, jadilah raja atas kami. Saya yakin tidak terlalu antusias ya mereka sampai minta kepada semak duri itu karena tidak ada pilihan lain. Itulah yang terburuk dari yang terburuk, dari pilihan yang buruk. Mungkin mereka mengharapkan jawaban yang sama ya, tapi jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu. Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, uh, 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 datanglah berlindung di bawah naunganku. Hah? Pohon-pohon yang lebih tinggi itu suruh datang berlindung di bawah naungan? Harus merendahkan diri, harus menundukkan diri di bawah naungan. Seberapa tingginya semak belukar itu ya? Pasti tidak tinggi, pasti tidak lebih dari kaki kita. Jadi pohon-pohon yang tinggi sekalipun, bayangkan pohon cemara, bayangkan pohon kelapa. Oh, di sana tidak ada kelapa, tapi yang ada adalah pohon uh, buah kurma. Nah, pohon kurma ya, setinggi itu harus berlindung di bawah semak belukar yang banyak durinya. Jadi pastilah tertusuk duri, pasti. Tetapi jika tidak, lihat berikutnya. Biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Wah, sebentar, sebentar. Semak belukar punya api. Ada pada zaman Musa, ya. Tuhan memakai semak belukar sebagai alat untuk bercakap-cakap dengan Musa, memanggil dia untuk menjadi pembebas orang Israel yang diperbudak di Mesir. Tetapi semak belukar ini jauh, bukan semak belukar yang di sana, tetapi dia begitu angkuhnya mengatakan kalau tidak ya kalian sudah minta kan ya, jadi kalian harus berlindung. Kalau tidak, api akan menyambar gunung. Pohon aras itu adalah jenis pohon yang paling tinggi di dunia. Salah satu jenis
paling tinggi, paling kokoh, paling kuat. Itulah sebabnya pohon aras menjadi, eee, seperti kalau di Indonesia pohon jati. Itu utama sekali. Dengan harga yang luar biasa karena itu tinggi dan ada di gunung. Waduh, jadi lebih tinggi lagi ya. Sudah tinggi, aslinya tinggi dan adanya di gunung karena di lingkungan yang seperti itulah mereka tumbuh. Akarnya saling mengait, mengokohkan. Satu, kalau angin itu kencang, maka akar yang saling menopang itu, saling terjalin itu akan membuat mereka tidak rubuh. Kalaupun satu rubuh semuanya, akan karena akarnya saling terjalin dan tinggi besar, kuat sekali, saling menopang. Itu adalah kualitas terbaik kayu yang terbaik di daerah itu. Semak belukar berduri mengatakan dia kalau tidak, ya api akan menyambar. Sepongah itu. Ada ya, ada. Dan ini adalah gambaran. Pohon zaitun menggambarkan Gideon. Gideon diminta, ayolah jadi raja kepada atas kami. Kau sudah berjasa luar biasa. Orang Midian bergabung dengan orang Amalek, dengan bandit-bandit dari timur yang sekian ratus ribu. Atas pimpinan engkau mereka kalah kocar-kacir, mati semua rajanya. Ayolah, jadilah raja atas kami. Enggak, 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 enggak. Enggak. Begitu ya Gideon. Aku dan anak-anakku tidak akan jadi raja. Nah, gambaran dari pohon ara dan pohon anggur adalah ke-70 anak dari Gideon, Yerubbaal. Tidak mau jadi raja, jadi hakim aja, hakim ramai-ramai gitu ya. Tetapi si Abi Melek, dia mau jadi raja. Si semak belukar yang berduri ini. Dan ini adalah bukan cuma perumpamaan, ini bahkan menjadi nubuatan. Akhirnya memang ada api. Nanti kita lihat kisahnya, tetapi sangat menyakitkan orang yang tidak tahu diri, yang tidak, yang ambisinya besar dengan merekrut orang-orang yang tidak benar, dengan cara dukungan yang tidak benar, akhirnya, hasilnya pasti tidak benar. Pasti. Maka itu kita memilih pemimpin dengan rekam jejak. Karena itu penting sekali. Tidak mungkin orang pakai topeng terus-menerus. Pastilah pada satu titik dia tinggalkan topeng. Ini aku sebenarnya. Mungkin itu setelah setahun. Tidak tidak mampu menggunakan topeng. Kalau pas ini, acara ini, topengnya ini ya. Kalau acaranya berubah, topengnya yang ini. Kalau di rumah baru lepas topeng. Kelihatan aslinya dari rumah. Nah, rekam jejak lihatlah juga di rumah. Kisah di keluarga. Pasangan hidupnya, orang tuanya, anak-anaknya. Tidak cukup. Pembantunya, drivernya, cleaning service-nya, tukang masaknya, tukang kebunnya, tukang sampahnya, tetangganya. Dengarkan apa pendapat mereka tentang orang yang mau jadi pemimpin ini. Kalau tidak mau tahu, pokoknya dia bagus di luar, ya nanti kita akan lihat aslinya keluar setelah dia letakkan topeng-topengnya, ambisinya muncul aslinya. Dan itu yang terjadi. Bahkan sampai api membakar pohon aras, itu betul. Maka sekarang, Yotam tetap yang bicara ya, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya. Kemudian Yotam ingatkan, bukankah ayahku telah bla bla bla. Saya tidak baca semuanya, kita bisa baca sendiri.
Berjasanya seperti apa? Ingat dong, jasa dari ayahku, ayah kandungku, ayah sungguh-sungguh ayahku, dari istri yang sah, sampai seterusnya, sekarang kamu telah memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya. 70 orang banyaknya di atas satu batu. Itu diingat oleh Yotam. Dan dikatakan kembali, nanti kita akan lihat ada batu yang lain. Serta membuat Abimelek, anak seorang budaknya perempuan, menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. Yotam tahu kesepakatan mufakat yang buruk di balik rasa kusuk yang diperdengarkan. Dia perdengarkan itu di atas, tidak di bawah bisik-bisik, jadi hoax dan seterusnya. Tidak, dia buktikan kebenarannya dengan perumpamaan yang jelas. Tidak perlu banyak interpretasi ya untuk hikmat untuk bisa memahami dari gambaran ini. Dan seterusnya, tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Nubuat yang tadi dia sebutkan dalam perumpamaan, dia sebutkan lagi. Dengan lugas, siapa membakar siapa. Abimelek akan membakar Sikem dan Bet Milo. Dan biarlah api keluar dari warga kota Sikem dan Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Kali ini keluar dari mana? Dari orang-orang yang mendukung Abimelek, membinasakan Abimelek. Jadi api keluar dari dua pihak karena dua-duanya jahat. Mereka bermufakat untuk awalnya untuk memberontak kepada Tuhan dan kepada keturunan orang yang sudah membebaskan mereka dari penindasan orang asing. Kita lihat berikutnya, Abimelek yang jadi penindas. Jadi ini kisah pasal tentang konflik internal. Dan itu tidak kalah jahatnya dengan raja-raja asing, penduduk Kanaan yang menjajah, menindas mereka. Begitulah setelah 3 tahun, 3 tahun ya, Tuhan berikan waktu 3 tahun. Abimelek memerintah atas orang Israel. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Hati-hati dengan pemahaman ini. Jangan sampai salah memahami. Maka Allah membangkitkan semangat jahat. Nah, ini dia. Mari kita pahami dulu bahwa Alkitab ya, dari awal sampai akhir, Allah, Tuhan, bukanlah pencipta dari kejahatan. Bukan. Awalnya Tuhan memberikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas manusia itu yang akhirnya bisa memilih yang baik dan yang jahat. Yang jahat akhirnya dikonfirmasi dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi wawasan kejahatan itu ada di dalam buah itu. Tetapi kehendak untuk memilih, itu benar-benar kehendak bebas. Malaikat pada saat itu sampai ada Lucifer yang mengajak sepertiga dari malaikat jatuh, ya, melawan, mengkudeta, dan Adam dan Hawa juga memilih untuk memberontak, melanggar perintah larangan satu-satunya ini karena terpikat dengan lidah ular yang bercabang itu yang menipu dia dengan ambisi supaya manusia sama-sama jatuh. Sama-sama dimurkai seperti dia. Jatuhlah manusia. Jadi Allah bukanlah penyebab
kejahatan. Mari kita pegang itu sungguh-sungguh, karena kalau kita membaca ini tanpa melihat sebenarnya, yang sesungguhnya, yang kebenarannya, maka kita bisa mulai mencurigai, bukankah Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun? Oh, tidak. Firaun memang sudah keras hatinya. Betul ya? Dari awal sebelum dikatakan Tuhan mengeraskan hati, Firaun sudah keras hatinya. Luar biasa, Musa itu dari awal sudah dikejar-kejar untuk dibunuh. Gitu. Harun juga, orang Israel makin ditindas dalam perbudakannya. Iya, karena memang hatinya sudah keras. Jadi Allah mengkonfirmasi saja. Ya, membuat ini yang tepat adalah prinsip yang kedua. Yang pertama, Allah bukanlah penyebab kejahatan. Bukan. Yang kedua, Allah yang mengendalikan kejahatan. Mengendalikan bukanlah menyebabkan. Beda jauh. Jadi kejahatan itu asalnya dari kegelapan, kuasa kegelapan, kemudian mempengaruhi karena dosa itu sudah merasuki semua aspek kehidupan manusia. Dengan buah pengetahuan itu, jadi orang tahu ada pengetahuannya itu jahat itu gimana? Jahatnya seperti apa? Semak duri itu bisa jahatnya seperti apa sampai api menyambar. Itu dari sikap ingin menguasai. Ya, dari sikap angkuhnya, kesombongannya, nggak butuh Tuhan. Aku bisa dengan kekuatanku, dengan kepandaianku, dengan kekayaanku dan yang lain sebagainya. Itu yang kita pahami, Allah mengendalikan. Jadi Abimelek dari awal sudah jahat ya. Tidak dikatakan Allah membuat dia jadi jahat ya, tidak. Tidak. Orang Sikem memberikan 70 keping uang perak itu kepada Abimelek supaya dia dan komplotannya membunuh 70 anak dari Yerubbaal juga mereka merestui, mereka suka, ya nggak usah 71 aja jadi raja. Dan mereka menobatkan orang jahat ini dan komplotannya yang jahat ini menjadi penguasa atas mereka. Akhirnya setelah 3 tahun, nampak gesekan itu makin tajam. Saya yakin dalam 3 tahun, itu gesekan sudah mulai ada. Tetapi meledak kisahnya di dalam sebelum apa yang kita baca saat ini ya. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem menjadi tidak setia kepada Abimelek. Mereka bisa menganggap ini, jangan lupa ya asalnya kami yang memberi kamu modal supaya kamu bisa menjadi raja. Sekarang kamu jadi raja, kok sewenang-wenang gitu. Supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Jadi kesepakatan yang sudah 3 tahun lalu antara Abimelek dan warga kota Sikem itu dan berhasil membunuh 70 anak Yerubbaal. Saatnya tiba, hari pembalasan tiba. Jadi di dalam kendali Allah yang absolut, yang mutlak, Allah tidak akan membiarkan. Tadi kita sudah baca ya di Yeremia, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan membalas gitu. Tadi dikatakan, masakan. Apakah aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Apakah aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Pasti dibalas. Pasti. Jadi itulah yang berikutnya, kisah berikutnya ada penghadangan, orang Sikem menghadang orang Abimelek, tetapi kemudian ada tangan kanan dari Abimelek memberitahu Abimelek apa yang orang Sikem sedang rencanakan, dan muncullah satu tokoh baru yang bernama Gaal bin Ebed.
Gaal bin Ebed tidak pernah muncul di Alkitab sebelum ataupun setelahnya. Jadi, dan nama itu mungkin adalah, eee nama dari orang Kanaan asli, penduduk asli. Bukan dari orang Yahudi, bukan orang Israel. Kemungkinan besar Gaal itu ya mengajak saudara-saudaranya masuk ke kota Sikem. Lalu orang dikatakan warga kota Sikem percaya kepadanya. Karena dia punya komplotan yang kuat juga. Yang nampaknya bisa menandingi Abimelek dengan komplotannya. Nah, karena warga warga Sikem sudah mulai bosan, sudah mulai tidak nyaman juga dengan cara Abimelek yang berduri itu benar-benar mulai menyakitkan gitu ya. Duri-durinya menusuk-nusuk mereka sehingga mereka cari saingan yang nanti mereka dukung untuk menjatuhkan ini. Karena mereka sudah tidak suka ini. Nah, itu dia. Terjadilah apa yang dikatakan pemimpin tandingan. Dan ini Gaal ini juga orang yang sombong. Dia bilang, ah, siapa si Abimelek tuh? Dia menantang ya. Ayo, keluar dengan pasukanmu, aku dengan pasukanku. Mari kita bertempur, menantang gitu. Nah, orang kepercayaan dari Abimelek yang ada di kota Sikem memberi pesan rahasia. Maka Abimelek menghadang di luar kota, di luar pintu gerbang. Kalau Gaal keluar dengan komplotannya, maka diserang. Dan itulah yang terjadi sampai dengan akhirnya peranglah Gaal dengan Abimelek. Ayat 39, ini pasal yang panjang ya. Maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikem, lalu berperang melawan Abimelek. Inilah perang sipil yang kedua. Kalau tadi kecil-kecilan, lawan 70 anak Yerubbaal dan semuanya mati kecuali Yotam. Nah, kali ini dua komplotan besar. Abimelek sudah punya kekuatan tempur. Gaal juga punya kekuatan tempur dari penduduk asli orang Kanaan, direkrut untuk berperang, bertempur. Sampai akhirnya Gaal kalah, ya, kemudian Abimelek dan pasukannya masuk menduduki pintu gerbang kota. Lalu dua pasukan lain dari Abimelek dia bikin 3, seperti kisahnya Gideon di 3 tempat dengan suara mengalahkan pasukan Midian dan aliansinya, maka Abimelek memakai strategi yang sama, 3 pasukan, satu dari depan. Sudah dikalahkan. Nah, sedangkan kedua pasukan itu menyerbu, menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu, Sikem ya, dan membunuh orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Padahal kota itu adalah kota asli dari ibunya. Jadi yang dia bunuh di sini adalah saudara-saudara seibu. Bayangkan kekejamannya. Bayangkan dari awal dia sebenarnya juga orang kejam. Jadi kalau dikatakan Allah membangkitkan semangat jahat, itu memang sudah ada. Cuman tiba saatnya, seperti Yudas, semangatnya sudah ada untuk mengkhianati. Dalam kekecewaannya, dia menjual Yesus. Saatnya tiba, Abimelek bertempur dengan kaum keluarganya yang ketika dia sedang meminta dukungan, pencitraan, dia bilang, bukankah kalian saudaraku? Oh, berapa banyak orang yang seperti itu ya? Kandidat pemimpin. Ayo kaumku, ayo pilihlah aku. Ketika sudah dipilih putra daerah, wah, kejamnya tidak kalah ya. Bahkan lebih kejam dari orang lain. Orang yang lebih bijaksana, itu yang terjadi. Dia bunuh semua
warga kota Sikem, berarti keluarga dari ibunya, dia bunuh. Keluarga besar kaumnya. Dan ditaburi garam. Garam itulah yang membuat tanah itu tandus, tidak bisa ber, eh, menumbuhkan pohon apapun. Sampai sedemikian. Dan ini ditemukan arkeologi membuktikan bahwa kota Sikem pada zaman lalu ya dekat Gunung Gerizim itu adalah sekarang sudah ganti nama, bukan Sikem lagi, tetapi itu benar-benar tempat yang tandus. Akhirnya dibangun lagi oleh Raja Israel, tetapi sudah terlanjur daerah yang tandus dan itu uh, dibuktikan oleh arkeologi. Um, dia melakukan sesuatu yang kejam dan kemudian yang tertinggal ya orang-orang yang tidak terbunuh itu di ayat 46, masuklah seluruh warga kota Menara Sikem. Jadi mungkin Menara Sikem itu ada di tengah. Jadi pembunuhan itu mulai dari gerbang sampai seluruh penjuru kota yang masuk ke menara. Menara itu nampaknya adalah menara, ada, tetapi dibuat bunker. Jadi digali ke bawah supaya mereka bisa bersembunyi di situ. Ke atas mereka tidak terlalu tinggi mungkin, tetapi ke bawah mereka bisa membuat terowongan-terowongan untuk mereka bersembunyi dan menyimpan bahan makanan sampai musuh menganggap sudah selesai, menaranya dihancurkan, mereka tidak tahu bahwa di bawah menara itu ada tempat persembunyian, bunker. Nah, mereka masuk. Lalu dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota Menara Sikem telah berhimpun di sana. Abimelek juga tahu dong itu kota dia. Ya, jadi Abimelek bersama mereka ke gunung di dekat situ, mungkin bukit ya, memotong pohon, dia angkat pohon itu dan dia bilang kepada orang, hai kalian semua, ikuti teladanku, ikuti aku. Mereka semua juga potong dahan ranting pohon, batang-batang, kemudian mereka tumpuk. Ya, mereka tumpuk meletakkan dahan-dahan itu di atas liang. Jadi sudah tahu itu ada terowongan ke bawah. Dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Pakai api ya, api yang menyambar dari semak belukar berduri tadi. Nah, ini dia pembuktiannya. Apa yang sudah dinubuatkan oleh Yotam terjadi. Benar-benar terjadi. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikem itu mati. Kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Wow, itu liang yang besar dan kematian mereka begitu mengerikan. Panasnya, lalu oksigennya sudah terpakai untuk pembakaran di atas sana, sehingga di bawah itu mereka seperti dicekik, mati, kekurangan oksigen. Dan itu adalah kematian perlahan yang mengerikan. Asapnya menyakitkan mata, membuat mereka batuk, makin keluar oksigennya, sementara yang dihirup tidak ada dan penuh asap. Kematian yang mengerikan. Lebih lama daripada orang yang tenggelam. Kematian yang pelan-pelan, tetapi itu jugalah yang mereka dapatkan. Galatia mengingatkan kita tentang hal itu. Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nanti kita akan lebih mendalam dalam hal ini, kita selesaikan kisahnya, kemudian Abimelek pergi ke Tebes. Dia mengepung
kota Tebes dan merebutnya. Tetapi ada menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ dan mereka menutup pintu belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Cukup tinggi rupanya, jadi panah pun mungkin ya tidak bisa meraih karena cukup tinggi. Jadi mereka aman di atas dan mereka punya sesuatu yang mereka pakai untuk mempertahankan diri. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu dan menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Sekali lagi, cara yang Abimelek pakai adalah api yang menyambar. Kalau pintu itu pastilah dari kayu. Kalau pintu itu terbakar, asapnya masuk dan akhirnya roboh pintu itu, maka pasukan dia bisa masuk dan membunuh semua yang ada di dalam menara, termasuk yang di atasnya. Atau nggak usah ke atas, jadi bawah aja dibakar, jadi dipanggang hidup-hidup di atas. Lihat kekejaman dari Abimelek, itu sudah ada dari aslinya. Naluri yang di, um, dipakai ketika dia berambisi untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang jahat akhirnya terbukti. Apa yang ditabur oleh orang Sikem, mereka tuai kematian. Dan apa yang Abimelek tabur, kematian saudara-saudaranya, kematian warga Sikem dan Bet Milo, dan sekarang di Tebes. Tetapi seorang perempuan, Tuhan kita penuh dengan kejutan. Penuh dengan hal-hal yang tidak terpikirkan, tidak terduga. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ini cukup ya bolehlah ya, sehingga kita bisa lihat ada batu di situ, batu kilangan, walaupun pada bahasa aslinya kilangan yang bagian atas. Nah, kilangan itu kita bayangkan kalau kita di sini menggunakan copek. Copek itu dari batu ya. Kemudian untuk menghaluskan apa yang mau dihaluskan di atas copek itu kita juga pakai batu. Di sana baik copeknya maupun yang untuk menghaluskan itu sama-sama bentuknya juga seperti copek, tapi ambil bawahnya. Copek bawahnya itu diam, yang copek atasnya yang diputar. Jadi tidak dengan digerus, tetapi diputar, ditekan dan diratakan tekanannya, sehingga dengan diputar batu yang lingkaran begitu, dengan batu yang lingkaran itu gandum atau buah anggur atau apapun itu digiling halus jadi tepung atau diambil sarinya, jusnya dengan cara, nah batu kilangan yang di atas itu yang bisa diambil di bawah-bawah, yang di bawah tidak bisa karena itu besar, berat, dan menetap permanen di situ. Nah yang di atas ini dijadikan senjata oleh orang-orang yang ada di atas menara. Jadi ketika diserang, wanita dan anak-anak melarikan diri lebih dahulu karena yang laki-laki berperang. Nah, senjata yang dibawa oleh wanita itu tentu bukan tombak dan panah atau pedang. Di atas tidak, mereka bisa, tentu efektif ya dari atas ya, tapi wanita ini baunya yang copek bagian atas. Tidak terlalu besar, mereka juga tidak kuat mengangkat, tetapi itu cukup menjadi senjata karena ada gravitasi, karena ada ketinggian. Percepatan gravitasi akan membuat apa yang dilempar di atas, masanya besar, maka jatuhnya membuat momentum yang jauh lebih besar. Kecuali kalau di vakum, ya bola dengan bulu akan jatuhnya sama-sama. Itu kalau di vakum.
di tempat yang hampa udara. Tetapi kalau di yang biasa tentu akan berbeda. Nah itu, seorang wanita tanpa nama, tidak disebut nama. Kalau yang sebelumnya ada Yael ya, yaitu yang Sisera itu ditebus oleh patok dari kemah. Ini tidak ada nama, anonim, Tuhan pakai seorang yang lemah untuk mengalahkan seorang yang kuat, yang merasa diri kuat dengan cara yang sangat tidak terduga. Itu Allah kita. Pembelaan, penghakiman datang dengan cara yang unik pada waktu yang tepat seperti yang Tuhan rancangkan setelah 3 tahun. Mungkin batu itu hanya dilempar seadanya karena wanita ini bukanlah pelempar dan karena jaraknya jauh, itu orang masih bergeser-geser tempatnya. Jadi mungkin secara acak saja, random aja dia jatuhkan. Mungkin dengan bantuan tekanan supaya ke bawah makin keras begitu. Dan tepat sekali kan mengenai kepala Abimelek. Batu kepala. Aslinya ya kepala saja ya, tengkorak itu, bukan batu. Ingat batu yang tadi? Satu batu, di mana 70 anak Yerubbaal mati. Sekarang dengan batu, satu batu, kepala dari Abimelek diretakkan, bukan pecah ya, kalau pecah langsung mati. Ini belum. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lihat egonya sampai mau mati aja, dia tidak terima ya kalah sama orang lemah, perempuan atau anak kecil. Maka dia lebih rela dibunuh oleh pembawa senjatanya. Lalu bujangnya menikam dia sehingga mati. Nah, setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya, juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Kepala mereka. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Saya mencatat beberapa ya. Ayat yang berkaitan dengan ini. Di dalam Ayub pasal 4 ayat 8 dalam versi Alkitab yang terbuka lebih mudah untuk dipahami. Seperti yang telah aku lihat, mereka yang membajak kejahatan dan mereka yang menabur kesulitan akan memanen hal yang sama. Membajak ya, menyuburkan, membuat galian supaya ada nanti ditabur, membaca kejahatan, menabur kesulitan, akan memanen, menuai hal yang sama, yaitu kejahatan dan kesulitan. Ayub. Kemudian di dalam Hosea 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin dan mereka akan menuai badai. Ini juga jadi perumpamaan ya di Indonesia ya, menjadi maaf bukan perumpamaan, menjadi kata-kata bijak begitu. Seperti yang lalu, mulutmu adalah harimaumu, jarimu adalah cakar harimaumu begitu. Nah, ini juga menabur angin, menuai badai. Itu Alkitabiah, itu Hosea 8 ayat 7. Gandum yang tegak tidak ada isinya, tidak akan menghasilkan tepung. Kemudian Amsal 22 ayat 8. Siapa menabur kecurangan akan menuai bencana. Curang, bencana. Angin, badai. Jadi berlipat-lipat ya. Berlipat-lipat. Tongkat kemarahannya
akan musnah. Sedangkan di Perjanjian Baru di dalam Matius 7 maafkan, ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Matius 7 adalah rangkaian khotbah Yesus. Datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Antara domba dan serigala jauh, tetapi kalau serigalanya berkulit domba, memakai topeng domba, tetaplah seharusnya bisa terlihat. Ya, ekornya beda, cara jalannya beda, lagaknya beda, jalur rekam jejaknya juga beda. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Semak duri, anggur. Ingat Yotam, perumpamaan tadi? Atau buah ara dari rumput duri? Anggur, ara, rumput duri. Wow, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tuhan Yesus yang mengatakan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebangnya dan dibuang ke dalam api. Pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukankah ini menjadi kewaspadaan kita di dalam kita menguji hati? Bagaimana kita memiliki motivasi, ambisi? Bagaimana Tuhan mengoreksi kita melalui kisah dari Abimelek ini? Dan supaya kita sungguh-sungguh menjaga diri kita dengan sabdanya. Mari kita melihat, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan selalu memohon hikmat-Nya untuk memurnikan kita, membuat kita hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat berterima kasih untuk koreksi yang Tuhan berikan melalui firman ini, Tuhan. Hati kami terbuka, cara pikir kami sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Rekam jejak kami, tidak ada yang tersembunyi, bahkan ketika kami bersembunyi sekalipun. Di dalam liang yang paling dalam sekalipun. Jauh di dalam lubuk hati, Engkau menerobos, Engkau melihat segala-galanya. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kegentaran, dengan takut akan Engkau, kami datang memohon pengampunan dan memohon hikmat Engkau. Karena kami percaya dari takut akan Tuhanlah kami mendapatkan hikmat, kebenaran dari Engkau. Dan itu akan membimbing, menuntun kami di jalan yang benar juga. Tolong kuduskan ambisi kami, Tuhan. Tujuan hidup kami. Supaya sungguh-sungguh hanya memuliakan Engkau saja. Ini kerinduan kami, mohon berkat Tuhan. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengar, yang memperhatikan firman Engkau dengan sungguh-sungguh, yang mencintai sabda-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.